Ustaz Al-Fadil, Dr. Syafiq Riza Basalama, MA, Hafizahullah Ta'ala. Kaifalu Ustazuna? Alhamdulillah, bikhair bang. Allah ibarik fik Ustaz. Wa fiik wa barak bang. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, khair Ustaz, Alhamdulillah. Masya Allah. Tema kajian kita saat ini menarik nih jamaah, yaitu harta belum tentu tanda cinta. Baik, sebelum kajian dimulai, kami mengingatkan kepada jamaah untuk memahami dan mematuhi adab-adab dalam kajian online, yaitu hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, kemudian mencatat untuk mengikat ilmu, menonaktifkan mic dan video selama Ustaz memberikan kajian. Insya Allah kajian malam ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama diisi dengan kajian ilmu, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami infokan, mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka untuk semua pertanyaan hanya disampaikan melalui link pertanyaan yang ada di kolom chat. Jadi bagi yang ingin bertanya, silakan klik linknya, kemudian diisi pertanyaannya. Insya Allah akan dibacakan bila cukup waktu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz Syafiq untuk memulai. Tafadhol maskur Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah anugerah Allah, kita sampai ke malam Jumat lagi. Malam yang terindah sepanjang hari, sepanjang pekan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Jumat kelak kiamat akan terjadi. Dan pada hari Jumat kelak manusia akan dibangkitkan kembali. Perbanyaklah salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, mengingatkan semuanya. Malam ini, malam tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah. Insya Allah 2 hari lagi mungkin kita masuk ke bulan Sya'ban. Bulan yang banyak dilalaikan oleh banyak manusia. Padahal Rasulullah SAW di bulan ini, beliau lebih banyak lagi ibadahnya. Khususnya ibadah puasa. Ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma tentang rahasia kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, lalu beliau memberikan jawaban, "Dzaka syahrun baina Rajab wa Ramadan." Itu bulan yang letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yaghfalu anhun nas. Kebanyakan manusia lalai di bulan ini. Padahal di bulan itu turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Amalan kita, amalan setahun itu diangkatnya di bulan Sya'ban nih. Beliau alaihissalatu ingin ketika diangkat amalannya dalam kondisi berpuasa. Karena kita tahu, satu-satunya ibadah yang pahalanya hanya Allah yang memberikan adalah puasa. Allah mengatakan, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Hibati billah, tapi terkadang kesibukan kita mencari dunia. Kesibukan kita memperkaya diri, membuat sebagian lupa dengan tujuan hidup yang sebenar. Kalau kita melihat kondisi perekonomian di negeri kita, atau di negeri orang, kita melihat ada keberagaman yang terjadi di masyarakat.
Ada yang kaya raya, ada yang kaya biasa. Ada yang mau kaya, ada yang hampir kaya. Dan ada yang belum kaya, dan ada pula yang sudah pernah kaya. Ada yang rumahnya, subhanallah, beribu-ribu hektar. Ada yang rumahnya hanya rumah petak yang kecil. Kenapa itu semua terjadi? Siapa yang membuat fulan jadi kaya, dan siapa yang membuat fulan belum kaya? Atau bahkan mati dalam kondisi miskin? Bukan keinginan manusia. Sekali lagi, bukan keinginan manusia. Kita semua inginnya kaya. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Karena kita cinta sama harta ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu, kecintaannya kepada al-khair, kepada harta ini, bahkan di sini muncul pemikiran bahwa orang kaya itu orang yang cintai Allah. Orang yang bisnis dan usahanya lancar. Yang jabatannya dimudahkan. Yang posisinya begitu mempesona. Dikatakan ini orang Allah meridainya. Tunggu dulu. Jangan gampang memberikan penilaian. Sebelum tahu hakikat yang sebenarnya dari peristiwa tersebut. Di surat Az-Zukhruf ayat 32. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang membagikan rahmat Rabb-Mu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan bagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabb-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Masya Allah. Siapa yang membagi? Yang menjadikan fulan kaya, fulan sukses, yang fulan bangkrut. Maka Allah mengatakan, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang bagi-bagi? Bukan. Allah tegaskan bahwa pembagian rizki, pembagian harta, pembagian jabatan, kata Allah Jalla Jalaluhu, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bagi. Penghidupan orang itu kami yang bagi, kata Allah. Kenapa ada yang jadi bos dan ada yang jadi anak buah? Kenapa ada yang jadi supir, ada yang jadi mekanik? Allah yang bagi. Dan semua itu berdasarkan hikmah. Sehingga kita melihat roda kehidupan itu berputar. Bisa dibayangin kalau semuanya itu rata. Kaya, sama semua kekayaan. Kira-kira apa yang akan terjadi di muka bumi ini? Nunggu mati. Selesai. Nggak ada yang nanam padi. Ketika dikatakan, kenapa kau nggak tanam padi? Aku punya duit, saya dapat tanam padi. Nggak ada yang kerja di pom bensin. Kenapa? Orang-orang mengatakan, aku punya duit, ada apa aku kerja? Nggak ada yang akan jadi pembantu
Nggak akan ada yang jadi tukang, kuli. Nggak ada semuanya. Disinilah hikmah Allah Azza wa Jal. Sehingga kadang-kala kita tatkala melihat orang, ya Allah, kenapa orang ini miskin ya? Di situ ada hikmah Allah. Sehingga seorang hamba itu harus sadar bahwa kita berada dalam pengaturan Sang Pencipta. Lalu Allah sebutkan, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat dari Rabbmu itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia. Kita ingin memiliki harta 1 miliar, 2 miliar, punya 10 miliar, ingin 20 miliar, punya 100 miliar, ingin 1 triliun, itu manusia. Dan kita menganggap itu baik. Maka Allah tegaskan, rahmat Rabbmu itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan manusia. Jamaah rahimakumullah, Allah membagi dunia ini kepada semua hambanya yang Allah kehendaki. Sehingga tema kita hari ini, banyaknya harta, itu bukan tanda cinta Allah kepadamu. Enggak. Dunia dan isinya ini, di sisi Allah, itu tidak sebanding dengan 1 sayap nyamuk. 1 sayap nyamuk. Bayangin ya. Orang terkaya di dunia, ada Jeff Bezos mungkin. Ada yang punya, Elon Musk. Kemudian ada Bill Gates, ada yang punya Facebook. Kalau dikumpulin dunia dia, dibandingkan 1 sayap nyamuk, lebih berharga 1 sayap nyamuk di sisi Allah. Nggak ada artinya buat Allah. Sehingga Allah tidak menjadikan tanda cintanya harta yang diberikan. Karena buktinya Allah kasih kepada semua orang. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim tentang pembagiannya. Di mana ada orang-orang yang ingin akhirat dikasih dunia, ada orang-orang yang tujuannya dunia, Allah kasih dunia semuanya. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah tegaskan hal ini di surat Al-Isra ayat 18 sampai 21. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yakni duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahannam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh, sedangkan ia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.
kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu, dan kemurahan Rabb-Mu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Barakallahu fikum. Allah menjelaskan dengan begitu detailnya bahwa orang yang menginginkan dunia kami kasih apa yang kami kehendaki kepada orang yang kami kehendaki. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, dia ingin kaya, dia ingin menjadi pejabat, Allah akan kasih bagi siapa yang Allah kehendaki. Bukan yang Allah cintai. Tapi siapa yang Allah kehendaki. Terus, neraka jahanam tempat dia. Karena dia memang tidak ingin masuk surga. Dia ingin kehidupan dunia. Dan sebaliknya, yang ingin akhirat, dan dia berusaha, berupaya, dalam kondisi beriman, maka akan dibalas usaha yang mereka kerjakan. Semuanya Allah kasih. Yang ambisinya duniawi, Allah kasih dunia. Yang ambisinya akhirat, Allah kasih dunia. Nggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi, pemberian Allah itu bukan tanda cinta. Bukan tanda Allah ridho sama engkau. Karena anak pernah jumpa sama satu orang. Rahimahullahu ta'ala. Dia pelaku riba. Usahanya lancar. Suatu hari dia ngomong, Syafiq, anak lihat Allah itu cinta sama anak. Anak tanya, dari mana Ami tahu kalau Allah cinta? Iya, usahanya tambah lancar terus. Rizki itu terus datang. Apakah itu tanda cinta? Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini, kemurahannya, harta, kelezatan dunia, fisik, kelezatan fisik di mana lihat ada orang-orang yang tampan, yang cantik, yang tubuhnya gagah perkasa. Untuk urusan dunia ini, Allah membaginya kepada yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Sama rata. Jadi nggak ada tanda cinta Allah dalam kelancaran rezeki yang kita dapatkan, dalam kesehatan fisik yang kita miliki. Nggak ada tanda cinta di situ. Karena orang kafir pun Allah kasih. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak membagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ahibati fillah. Ya, sekarang kita bisa melihat. Umat sebelumnya juga kita bisa melihat. Antara Nabi Musa. Bayangkan Nabi Musa mengembala kambing. Nggak punya apa-apa beliau. Beliau nikah nggak punya mahar. Terus maharnya apa? Udah melihara kambing selama 10 tahun. Bagaimana dengan Fir'aun? Yang kekayaannya jangan ditanya. Bagaimana dia membuat istana-istana yang dilewatin oleh sungai Nil. Bagaimana dia memiliki pasukan tentara yang dikatakan jumlahnya 600.000 pada masa itu. Terus gimana sekarang? Antara Fir'aun sama Nabi Musa. Siapa yang Allah cintai? Kalau engkau memiliki standar harta itu tanda cinta Allah, maka berarti Allah gak suka sama Nabi Musa alaihissalam. Itu standar yang tidak benar. Antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ya Allah, jomplang jemaah. Ini raja. Wahada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Habis diusir sama orang tuanya. Habis dibakar sama kaumnya. Allah selamatkan dia. Nggak punya apa-apa. Antara Nabi kita Muhammad alaihissalam
sama Abu Jahal, sama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini subhanallah orang kaya raya jemaah di Mekah. Bagaimana kekayaannya? Kalau musim haji, selama 40 hari, dia potong 10 ekor onta tiap hari. Untuk jemaah haji. Kaya raya. Bangunan Ka'bah ketika direnovasi. Ka'bah itu ada 3 siku, 4 sisi ya. 4 sisi, 3 sisinya dibangun oleh orang Quraisy, urunan orang-orang Quraisy. 1 sisinya Al-Walid yang membangun dengan uangnya sendiri. Kita tahu kehidupan Nabi SAW. Tatkala beliau sudah tinggal di kota Madinah. Marrah hilalun, thumma hilalun, thumma hilal. Berlalu rembulan, datang rembulan selanjutnya, datang bulan sabit selanjutnya. Dan di rumah Nabi alaihi salatu wassalam, kompornya tidak hidup. Apakah Allah nggak cinta sama Nabi SAW? Oleh karena itu, orang-orang kafir, sekali lagi, orang-orang kafir, yakni orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, itu mereka sempat menuntut kepada Nabi SAW. Engkau Nabi seharusnya kaya, engkau kan Rasulullah, engkau katanya utusan Allah, seharusnya Allah berikan kekayaan kepadamu, baru kita percaya. Itu keinginan mereka. Karena mereka nggak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Yang tidak lain hanya seperti bangkainya kambing yang cacat. Bagaimana orang-orang Mekah menuntut kepada Nabi SAW agar Nabi jadi orang kaya, punya berbagai macam harta benda, punya rumah yang mewah, punya kebun-kebun, subhanallah. Mereka pernah menuntut itu kepada Nabi SAW untuk membuktikan kalau beliau itu Nabi. Tapi ini standar yang nyeleneh dan menyimpang. Di surat Al-Isra ayat 91 sampai 94. Allah menceritakan tuntutan orang musyrikin kepada Nabi. Mereka mau mengambil Nabi itu harus seperti yang ada dalam bayangan mereka. Apa kata mereka? Ayat 90. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا
ba'atsallahu basyarar rasula. Yang artinya, dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu, wahai Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah, wahai Muhammad, Maha suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Subhanallah. Kita lihat tuntutan orang-orang kafir. Mereka menuntut Nabi SAW bisa memancarkan air dari tanah yang tandus di Mekah. Atau Nabi punya kebun kurma dan kebun anggur. Yang di tengah-tengahnya ada sungai yang mengairinya. Atau mereka minta engkau punya rumah yang terbuat dari emas. Subhanallah. Urusan-urusan dunia yang mereka pinta. Karena dalam bayangan mereka, kalau anak dekat sama orang kaya, anak manusia dekat sama manusia kaya, mungkin orang kaya itu akan banyak berbagi sama anak. Akan ngasih ini, ngasih itu, macam-macam. Loh, ini katanya utusan Allah. Allah yang punya langit dan bumi ini. Allah yang memiliki segala-galanya. Kok hidupnya kere? Kok hidupnya miskin? Mereka lupa dengan hakikat kehidupan dunia ini. Lihatlah orang-orang terkaya. Fir'aun. Di mana ceritanya Fir'aun? Ada di mana Fir'aun sekarang? Qarun. Yang dikatakan orang paling kaya. Di mana Qarun sekarang? Kalau kita di Indonesia, kita tanyakan kemana? Bung Karno. Presiden pertama RI. Udah jadi bangkai. Kemana Bapak Soeharto? Yang pernah berkuasa 32 tahun. Yang dikenal dengan keluarga cendana. Memang orang yang kurang beriman menjadikan dunia ini sebagai penilaian kita kepada orang lain banyak lewat penampilan. Pakaian, jam, sepatu, tas, kendaraan. Maka di surat Al-Fajr, yang insya Allah kita semua hafal, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat 15 sampai 17, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Allah beri balak dia dengan dihormatin, dengan dimuliakan dia di kaumnya, Allah luaskan rezekinya, maka dia mengatakan, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau Allah memberikan bala, ujian kepada dia, tadi kekayaan ujian, kemiskinan ujian, ini diuji dengan kemiskinan, disempitkan rezekinya, mungkin dia di PHK dari tempat pekerjaannya, dia mengatakan, Tuhanku menghinakan aku. Kalla. Bukan kayak gitu ukurannya. Itu bukan ukuran cinta, jamaah. Hibatifillah, pembagian rezeki ini benar-benar murni ujian yang Allah berikan.
Buat yang kaya, buat yang miskin. Dan Allah lebih tahu dengan kondisi setiap hambanya. Allah lebih paham. Anak ini, kira-kira yang memperbaiki anak itu hidup kaya atau hidup miskin. Makanya kadang-kala ada orang kepingin kaya, bertahun-tahun berusaha nggak kaya-kaya. Sampai kadang-kala dia mulai berprasangka buruk sama Allah Azza wa Jalla. Aku ini gimana ya? Aku udah usaha, udah doa. Jadi dalam sebuah asar disebutkan bahwa ada hamba-hamba Allah yang tidak akan memperbaikinya kecuali kefakiran. Walau aghnaytuhu lafasadahan. Kalau Allah bikin kaya, rusak orang itu. Ingat, ada orang-orang yang sampai mati Allah kasih miskin. Allah nggak berikan kekayaan kepada dia. Karena kalau dikasih kaya, dia dapat berubah. Jadi buruk. Tapi ada hamba-hamba yang Allah kasih kekayaan. Kalau dikasih miskin, rusak kondisi dia. Maka di sini kita hidup senantiasa berbaik sangka sama Allah Jalla Jalla. Kalau memang ya tadi kok hidup anak kayaknya susah ya. Mungkin dengan kesusahan ini kita lebih dicintai Allah daripada kekayaan. Berapa banyak orang-orang yang tatkala di PHK puasa Senin Kamis. Ketika masih kerja nggak ada puasa. Berapa banyak orang yang tatkala usahanya macet. Dia akhirnya lebih sering berada di saf pertama. Ketika Allah berikan harta kepada dia, ternyata saf pertama ditinggalkan. Dia berada di saf terakhir. Bahkan kadang-kala nggak ke masjid. Maka kita harus senantiasa berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah tidak memberikan harta kepada kita, mungkin memang anak harus kayak gini. Tapi kan boleh Ustaz usaha, boleh. Tapi kita harus tetap sadar bahwa kekayaan yang sebenarnya, harta yang sebenarnya, itu bukan dengan banyaknya aset kita. Bukan dengan banyaknya tabungan kita. Kita akan berpikir sekaranglah ukuran manusia. Ketika mengatakan 10 orang terkaya di Indonesia. Fulan. Apa ukuran mereka? Fulusnya. Oh, orang ini punya aset sekian. Punya uang cash sekian. Dia sebutkan. Lalu muncul penilaian orang terkaya di dunia. Atau di Indonesia. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan. Bukan dengan nol di rekeningmu yang banyak, bukan. Bukan dengan rumah yang banyak, tanah yang berserakan di mana-mana? Bukan. Tapi dengan apa? Walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan jiwa. Jadi kalau ditanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam kaya enggak? Beliau orang paling kaya di muka bumi ini. Beliau menerima dengan semua kondisi yang ada. Bagaimana 2 bulan berlalu di rumahnya tidak hidup kompornya, beliau merasa kaya. Beliau menikmati kehidupan ini. Tanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada kecuali air. Maka beliau mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puas. Beliau nggak pernah mencela makanan. Yang ada menerima dengan kondisi yang ada. Ini kekayaan yang sebenarnya. Makanya kalau dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Selesai, berarti bukan ukuran cinta, harta dan kekayaan.
Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak akan berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau Allah membagikan iman kepadamu, Allah berikan harta kepadamu, lalu engkau bisa bersedekah. Engkau bisa memanfaatkan harta itu dalam ketaatan kepada Allah. Bukan hartanya yang tanda cinta, tapi engkau dapat taufik dari Allah untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Itu tanda cinta. Bahkan terkadang jemaah, tanda cinta Allah, orang ini malah dibikin miskin, diselamatkan dari dunia. Ambisi cita-citanya nggak tercapai. Usaha bangkrut, usaha nggak jalan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Ahmad dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yahni 'abdahu al-mu'min ad-dunya wa huwa yuhibbuhu." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyelamatkan hambanya yang beriman dari dunia, nggak dikasih dunia. Padahal dia cinta sama dunia. Orangnya ini nggak merasa kok dia diselamatkan. Dia tuh cinta sama dunia. Tapi Allah selamatkan dia dari kama tahmuna maridakum at-ta'am wasyarab takhafuna alaih. Sebagaimana kalian menjagain orang yang sakit supaya nggak makan ini, supaya nggak minum ini karena takut dia binasa. Begitu pula Allah Azza wa Jalla terkadang menyelamatkan hambanya dari dunia dalam kondisi dia suka sama dunia karena cinta Allah sama dia. Supaya dia selamat dari dunia ini. Ahibati fillah. Di riwayat At-Tirmidzi dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan." Kalau Allah cinta sama hambanya, hamahud dunya, Allah selamatkan dia dari dunia. Subhanallah. Jadi ternyata miskin itu bisa jadi tanda cinta. Hamahullahu dunya kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahul ma. Sebagaimana kalian kalau merawat orang yang sakit, dijaga nggak boleh minum ini. Nggak dikasih air, enggak, bahaya kalau dia minum air. Itu kadangkala tanda cinta. Jamaah rahimakumullah. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah tentang ujian yang Allah berikan itu? Ada kaya, ada miskin, ada susah, ada suka, ada kemudahan. Apa kata Allah Jalla Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ahibati fillah. Kullu nafsin dha'iqatul. Sekaya apapun antum bakal mati. Apakah orang berpikir ketika dia punya uang sebanyak 40 triliun atau 1000 triliun, dia nggak bakal mati? Anak punya harta banyak, Ustaz. Anak punya rumah mewah. Anak punya dokter pribadi. Anak bisa beli obat, beli jamu, beli ini semuanya. Engkau bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus gimana? Di sini Allah berikan ujian kepada kalian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Keburukan yang menimpamu, ujian. Kebaikan yang menimpamu, ujian. Maka kita harus bersiap-siap menerima ujian.
Oleh karena itu, orang yang kaya masuk surganya terlambat. Berbeda dengan orang-orang miskin. Dia diuji. Tapi ada orang miskin yang tidak lulus ujian. Dia kepingin kaya dengan cara yang haram. Ada yang mencuri. Ada yang merampok. Nggak lulus. Tapi ada juga orang kaya nggak lulus ujian korupsi. Orang kaya korupsi. Orang miskin mencuri. Dua-duanya nggak lulus. Maka Allah sebutkan bahwasanya kebaikan dan keburukan itu ujian. Jadi orang kalau dapat harta kaya, kemudian mungkin dia mendapatkan jabatan, itu ujian dari Allah buat engkau. Bukan tanda cinta. Bukan tanda cinta. Akan menjadi tanda cinta ketika jabatanmu mengantarkanmu kepada Allah. Ketika hartamu mendekatkanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sekedar jabatan dan harta, kenikmatan kehidupan, itu bukan tanda cinta, tapi itu tanda ujian yang Allah berikan kepada. Jamaah rahimakumullah. Kekayaan ini kadangkala membuat manusia congkak. Bedalah kalau antum naik motor yang harganya 300 juta sama naik motor yang harganya 3 juta. Ada perasaan. Ya kalau bicara perasaan ya tergantung orangnya, betul. Di surat Asy-Syura. Di surat Asy-Syura ayat 27. Allah menguraikan kenapa Allah kok tidak menghamburkan dunia ini kepada manusia. Kan Allah yang punya segala-galanya. Allah menciptakan emas, tinggal katakan kun jadi emas. Allah menciptakan perak, tinggal katakan kun jadi perak. Kenapa kok semua orang nggak dikasih kekayaan sama Allah SWT? Sebab Allah sebutkan hal itu. Silahkan dibaca. Asy-Syura ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau basatallahu ar-rizqa walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Yang artinya, dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang ia kehendaki. Sungguh, Allah maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Subhanallah. Udah tahu rahasianya. Kenapa Allah menakar rezeki kita? Kalau nggak ditakar akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Karena manusia itu nggak ada puasnya. Apakah engkau berpikir kalau orang itu punya uang 1 triliun, dia puas? Dia ingin punya 2 triliun. Dikasih 2 triliun, dia kepingin punya 3. Untuk melampiaskan nafsu dan emosinya serta syahwatnya ini, biasanya dia akan menggunakan segala cara. Maka terjadilah kerusakan di muka bumi. Apakah kita berpikir yang membuat kerusakan di muka bumi ini orang-orang miskin? Orang-orang yang nggak punya duit? Orang-orang fakir? Kayaknya enggak. Yang membuat kerusakan ini malah orang-orang kaya yang berduit. Yang nggak ada puasnya mengumpulkan harta. Oleh karena itu kelak pada hari kiamat, orang-orang kaya akan tertahan ketika orang miskin masuk surga lebih jauh. Orang-orang kaya akan ditanya tentang hartanya. Atau pertanyaannya, dari mana engkau dapat itu harta dan kemana engkau belajar? Kalau kita melihat ya, kehidupan orang-orang miskin, biasa. Artinya keimanannya sama orang kaya.
Tapi orang miskin, pagi kerja, sore, mau kemana Ustaz? Nanti fulus gitu. Dia nggak akan hiburan ke sana, nggak akan jalan kemana, nggak ada duit kata dia. Coba dikasih duit. Dikasih kelebihan harta. Maka dia mulai berpikir, mau kemana dengan harta. Maka habibullah, kembali kepada tema kita, bahwasanya harta, keluasan rezeki itu bukan tanda cinta Allah kepada hambanya. Terus apa tanda cinta Allah kepada hambanya? Iman. Allah berbagi keimanan. Allah sebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertobat. Kalau engkau suka beristighfar, suka memohon ampun kepada Allah, suka kembali kepada Allah, insya Allah Allah cinta. Allah cinta kepada orang yang bersyukur. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Allah cinta kepada orang yang suka menyucikan dirinya. Allah cinta kepada hamba yang mengamalkan amalan sunnah. Engkau lihat dirimu sekarang. Apakah amalan yang kau lakukan cuma yang wajib saja? Oh, kalau yang wajib standar. Semua orang mengamalkan, namanya kewajiban. Terus, kalau mau dapat cinta Allah, kerjakan yang anjuran-anjuran. Yang sunnah-sunnah. Oh, kan nggak wajib? Iya, nggak wajib. Tapi engkau katanya mau cinta. Di sana kata Allah Azza wa Jal, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي dalam hadis Qudsi, بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai, yang dengannya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, daripada yang wajib-wajib. Jadi yang wajib ini Allah cinta. Kemudian ini hamba, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku ini gak berhenti di yang wajib. Dia lanjutkan dengan yang anjuran-anjuran, yang sunnah-sunnah dia kerjakan, sampai akhirnya Allah cinta sama dia. Sampai aku cinta sama dia, kata Allah. Inilah tanda cinta. Jadi, meninggalkan yang haram, yang makruh ditinggalkan, melaksanakan yang wajib, dan mengamalkan yang sunnah. Baru Allah akan mencintai. Tapi kalau kita yang wajib aja, yang haram aja yang ditinggalkan, yang makruh nggak ditinggalin, kayaknya kita masih jauh dari cinta Allah kepada hamba. Suatu hari Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib." Kalau engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya kenikmatan dunia, cita-citanya dia raih, semua dia dapatkan, padahal dia dalam kondisi melakukan kemaksiatan, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Dia diulur-ulur sampai ajal datang menjemput dia dalam kondisi dia belum bertobat. Maka jangan salah memahami cinta. Kekayaan yang kau miliki bukan tanda cinta Allah kepada. Bahkan bisa jadi kemiskinan, musibah yang menimpamu, penyakit yang menimpamu, kebangkrutan, bencana ini itu, orang-orang yang mungkin terkena banjir, yang mungkin di PHK, yang mungkin usahanya tutup. Mudah-mudahan itu tanda cinta Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba abdan yusib minhu. Kalau Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan berikan musibah kepada dia. Agar orang ini bertobat kepada Allah. Agar dia kembali kepada Allah. Agar dia sadar. Soalnya kalau ini orang dikasih nikmat, kapan dia mau tobat? Bisa jadi mati dalam kondisi belum bertobat. Maka Allah memberikan bala kepada dia agar dia bertobat dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Setelah atas ilmunya dan nasihat yang telah sampaikan,
Baik, izin Anda lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Tafadhol Bang. Di sini ada Akhi Safar yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Akhi Safar, ahlan wa sahlan Akhi. Ahlan bi. Masya Allah. Akhi, gimana? Sampai saat ini kira-kira pertanyaan sudah berapa yang masuknya Akhi? Pertanyaan sudah lebih 30. Tapi insya Allah kita beberapa saja. Tafadhol Akhi, dipilihkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Ustaz, Masya Allah Ustaz. Dengar kajian Ustaz, aneh jadi lega Ustaz. Belum punya motor yang harga 300 juta tadi Ustaz ya. Nah. Gak perlu khawatir Ustaz ya, Masya Allah. Aman-aman Bang. Buat yang hartanya masih terbatas gitu Insya Allah. Atau cuma buat ngeles gitu Ustaz. Allah, kalau nggak terbatas kayaknya nggak ikut kajian Bang Safar. Masya Allah. Semoga nggak begitu. Kita bacakan Ustaz ya. Tafadhol Bang. Ini ada jamaah yang bertanya, rezeki kita itu kan yang disedekahkan atau yang sudah kita pakai atau kita makan. Bagaimana hukumnya jika jamaah ini menyimpan uang di bank untuk keperluan membeli sesuatu yang mungkin mahal ya, seperti rumah atau berumroh sehingga dia perlu menabung. Nah, gimana status uang tabungan tersebut? Apa dosa? Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Iya, tadi disebutkan rezeki kita itu yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Kalau yang kita simpan, belum tentu punya kita. Seperti orang, Masya Allah, dia punya tabungan mau beli rumah. Apakah rezeki dia? Belum tentu. Bisa jadi dia mati, uang itu jatuh menjadi milik ahli waris. Orang yang mau berangkat umroh, dia tabung. Bisa jadi dia nggak berangkat umroh. Duit itu jadi milik ahli waris karena dia meninggal dunia. Kemudian nasihat anak buat yang mau menabung, boleh menabung. Tidak dilarang. Tapi untuk kebutuhan hidup. Bukan untuk gaya hidup. Karena kalau antum menabung untuk gaya hidup, yang ada antum akan lelah. Tatkala Rasul SAW menyebutkan tentang orang yang bekerja untuk pamer, untuk berbangga-banggaan dengan hartanya. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilis syaitan. Ini orang di jalannya setan ya. Berbeda dengan orang yang bekerja, yang menabung untuk kebutuhan keluarganya, untuk nafkah orang tua, anak-anaknya, atau dia mau menikah. Itu baik. Bahkan itu fi sabilillah. Tapi kalau mau menabung, tolong usahakan tidak di bank riba. Kalau engkau beli rumah punya berangkas besi, taruh di berangkas besi. Kalau nggak punya, ya bisa beli emas santakan, disimpan itu emas. Jadi yang jelas uang tabungan kita itu tergantung niatnya. Tapi belum tentu rezeki kita juga. Karena bisa jadi kita mati, duit itu jatuh kepada ahli waris kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Masih berkaitan dengan harta nih Ustaz. Nah. Ini kalau anak meminjamkan uang kepada orang tuanya, apakah harus ditagih atau tidak perlu Ustaz? Pada Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Iya, kalau berkaitan hubungan anak sama orang tua. Ingat, anak punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya nggak mampu, sang anak punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan orang tua punya hak mengambil harta anaknya sesuai dengan kebutuhan dia. Bukan untuk gaya hidup orang tua, tapi untuk kehidupan orang tua. Rasulullah SAW membolehkan kepada orang tua ketika mengatakan anta wa maluka li abi, engkau bersama hartamu milik orang tua. Di sini diperbolehkan orang tua mengambil harta anaknya untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Mengambil yang tidak menyusahkan harta. Tapi kadang-kala orang tua pinjam kepada anaknya, bukan untuk kebutuhan hidup, tapi tadi buat usaha, ini itu macam-macam. Terus gimana Ustaz? Itu terhitung utang apa bukan? Ya, ketika dia memang meminjam sama anaknya, maka itu jadi utang. Terus
Anaknya boleh nagih nggak? Boleh nggak boleh. Artinya kalau orang tuamu susah, kita ajak sama orang lain yang dia nggak mampu bayar, kita dianjurkan untuk mengikhlaskan. Wa anta saddaqu fahuwa khairul lakum. Kalian sedekahkan, Allah mengatakan fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau ada orang susah nggak bisa bayar utang, udah dikasih jangka waktu tambahan. Bulan depan lagi. Tapi kalau kalian sedekahkan itu lebih baik. Kalau ini sama orang lain, apalagi sama orang tua kita. Maka kalau dikatakan antum nagih sama orang tua, lihat kondisi orang tua. Kalau orang tua, enggak, orang tua anak kaya raya sebenarnya, cuma memang dia mungkin malas mau bayar utang ya. Padahal anak perlu dengan uang tersebut. Maka sang anak boleh. Tapi kalau memang lihat orang tuanya butuh sama uang itu, hendaklah antum merelakan dan mengikhlaskan buat orang tua. Karena sejatinya mereka itu punya hak nafkah dari antum. Hada wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Masih berkaitan dengan harta anak dan orang tua. Ini sekarang begini, Ustaz. Bagaimana hukumnya bila ibu memberikan zakat harta ke anaknya? Kalau iya berapa persen? Karena kondisi anaknya saat ini, di saat pandemi ini, uangnya habis. Bahkan berhutang untuk bayar sekolah dan hidup keluarganya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Para ulama membicarakan masalah zakat kepada keluarga. Ana melihat ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tapi yang mungkin lebih mendekati kebenaran, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang dia akan mewarisin kita. Artinya kalau akan mewarisin kita atau kita mewarisi dia. Umpamanya diberikan kepada anak. Nanti kalau anaknya mati, hartanya balik ke orang tuanya kan. Padahal zakat itu udah dikeluarkan. Jadi kalau tadi dikatakan orang tua melihat anaknya susah ya, seharusnya dia memberikan nafkah kepada anak. Dia memberikan nafkah kepada anak. Kecuali untuk kondisi-kondisi yang di luar nafkah. Artinya sang anak punya utang. Kalau kita kasih duit zakat, duit itu nggak diambil anak, sebenarnya habis untuk bayar utang. Jadi nggak akan balik ke orang tua karena uang itu akan diserahkan kepada pemilik uang tersebut. Sehingga bagi seorang ibu ketika dia punya kelebihan harta dan anaknya susah, hendaklah dia memberikan nafkah kepada mereka, membantu mereka, tidak dari zakat. Tapi ya dari uang yang dia miliki. Walaupun kembali lagi para ulama menyebutkan nih, ada pertanyaan, boleh nggak bapak itu dapat zakat anaknya? Kalau untuk kebutuhan hidup enggak. Tapi kalau untuk di luar kebutuhan hidup, contohnya tadi untuk melunasi utang-utang, tanggungan-tanggungan orang tua, nggak ada masalah diambilkan dari zakat anaknya. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Jazakallah. Selanjutnya masih tentang harta di dalam keluarga juga ini, Ustaz. Ini kaitannya dengan adat, Ustaz. Jadi ada akhwat yang akan melaksanakan khitbah. Nah, di adatnya itu ada semacam aturan di mana orang yang akan menghitbahnya itu diharuskan memberi senilai uang yang jumlahnya tidak kecil. Bahkan orang tua si akhwat pun bilang, jangan murah-murah, itu kan harga diri gitu. Masya Allah. Nah, ini bagaimana pendapat Ustaz tentang kondisi seperti ini? Bagaimana juga menjelaskan kepada orang tuanya? Karena anak sendiri sebenarnya tidak setuju dengan hal seperti ini. Apa dosa? Siap, barakallahu fikum. Ahibati fillah, kalau bicara mahar ya, tadi hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sejatinya tidak ada batasan. Tidak ada standar. Jadi Allah memberikan kebebasan. Tergantung kesepakatan di antara kedua belah pihak. Allah mengatakan, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bukan ayat itu. Wa ataitum ihdahunna qintar. Allah mengatakan, dan kalian memberikan kepada salah satu istri kalian itu harta yang banyak sekali.
Di masa Nabi SAW, ingat kisah Imra'atul Qais, Imra'atu Qais bin Syammas. Kata dia menggugat cerai. Itu maharnya kebun kurma, jemaah. Kebun kurma. Bukan seperangkat alat sholat. Nabi SAW bertanya kepada dia, "Aturdina ilaihi hadiqatahu?" Apa engkau akan kembalikan kebunnya? Kata dia, "Iya, aku kembalikan kebunnya." Maka akhirnya Nabi memanggil sahabat ini untuk menceraikan Thabit bin Syammas. Nah, untuk menceraikan istri. Intinya tidak ada batasan mahar itu berapa. Akan tetapi Nabi SAW memberikan arahan. Apa arahan Nabi SAW? Beliau mengatakan bahwasanya perempuan yang paling berkah itu aisaruhunna mu'nah. Yang biaya pernikahannya ringan. Itu perempuan yang berkah. Maka sebenarnya ini dikembalikan kepada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jadi kalau mungkin nanti pihaknya si akhwat ini ternyata orang tuanya minta banyak, ya tinggal negosiasi sama mereka. Kalau dikatakan harga diri, sebenarnya bukan bicara harga diri. Karena orang tua tidak menjual anaknya. Orang tua ini sebenarnya ingin kebahagiaan buat anak. Bukan melihat kepada jumlah uang yang diberikan. Tapi kadangkala ada jalan setan di sana. Apa? Orang ingin berbangga-bangga. Anakmu dapat berapa? Sekian. Ini yang tercela. Tapi kalau mereka minta duit banyak, ada masalah. Itu hak mereka semuanya, jemaah. Namun kalau si akhwat merasa si ikhwannya nggak mampu. Karena di beberapa daerah, jemaah, entah yang tanyain dari mana. Jadi beberapa daerah tuh perempuan tuh kalau lulus SMA, nilainya sekian. Kalau S1 sekian. Kalau dokter sekian. Kalau udah berangkat haji tambah mahal lagi gitu. Maka ini kembali kepada kesepakatan. Tapi Rasulullah SAW memberikan arahan bahwa perempuan yang berkah itu adalah perempuan yang biaya pernikahannya itu ringan. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jaga kalau Ustaz. Itu berita gembira buat para jomblo yang sekarang masih susah nyari buat ini tadi ya, buat mahar kata ya. Nah, cari yang murah-murah gitu loh bang. Makanya kadang-kala ada yang bingung, Ustaz, Anda nggak punya mahar, antum cari yang murah maharnya. Cuma bang katanya bang, yang murah ini ya sesuai lah bang. Jadi katanya yang ingin perempuan yang cantik-cantik mahalnya mahal gitu. Cantik, hafal Al-Quran, anaknya bangsawan, ya kayaknya nunggu tua baru bisa nikah tuh bang. Itu effortnya beda Ustaz ya. Masih boleh berapa pertanyaan lagi Ustaz? Fadol bang. Ya, ini ada pertanyaan tentang kuliah nih Ustaz. Jadi bagaimana pendapat Ustaz mengenai moderasi beragama yang saat ini sedang masif dan gencar disebarkan di berbagai kampus. Karena tempat jamaah ini berkuliah di kampusnya ini kental dengan jil dan berbagai subhat. Mohon Ustaz nasihatnya terhadap jamaah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Usaha untuk menggempur agama Islam ini. Untuk mematikan cahaya Allah ini bukan hal yang baru. Sejak zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana usaha musuh-musuh Islam untuk mencampur adukkan agama. Sampai mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan, udahlah kita nggak usah ribut. Engkau menyembah Tuhan kami setahun, kami menyembah Tuhanmu setahun, gantianlah kita. Udah berbaur, agamanya jadi satu. Apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidum ma abadtum. Wala antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadi. Dan usaha jaringan Islam liberal yang mereka tidak pernah putus asa. Dengan harta, dengan media,
Mungkin dengan backingan orang-orang yang berkuasa, oknum-oknum yang berkuasa, yang mereka ingin mengaburkan kebenaran ini. Ya, itu ada. Apa tugas kita? Berjuang terus kita. Memahamkan umat. Bahwa lakum dinukum waliyadin. Orang-orang Nasara itu tidak menganggap semua agama sama. Mereka menganggap agama mereka aja yang benar. Lalu kita yang umat Islam dicekokin agar berpemahaman semua agama sama. Kalau semua agama sama, kenapa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menutup semua nabi? Kenapa Nabi SAW mendakwain orang Nasrani? Kenapa orang Yahudi diajak masuk Islam? Kenapa Nabi kirim surat ke Raja Romawi yang ada di Persia? Kirim surat ke Raja Muqawqis yang ada di Mesir? Kirim surat kepada Raja Persia yang ada di Iran sana. Kenapa Nabi kirim? Karena Nabi mengajak mereka kepada satu kata. Itu la ilaha illallah. Allah mengatakan, Qul ya ahlul kitab. Katakan, wahai ahlul kitab. Wahai Yahudi, wahai Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah engkau menuju satu kata. Satu kata. Nggak banyak kata. Nggak usah ribut-ribut dari satu kata. Apa an la na'budu illallah. Wala nusyrika bihi syai'an. Mentauhidkan Allah. Kata ini adalah la ilaha illallah. Muhammad Rasul. Jadi buat teman-teman yang mungkin menghadapi hal itu di kampusnya, ya jangan berhenti belajar dan menghindari syubhat-syubhat tersebut. Kita yakin bentar lagi usaha itu akan gagal. Yuriduna yudfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan media-media mereka, dengan lisan-lisan mereka. Wallahu mutimmu nurihi. Allah pasti menyempurnakan cahaya, pasti. Walaupun orang-orang kafir membenci hal itu. Cuma, ya kita nggak boleh tinggal diam. Artinya usaha yang dilakukan oleh Muslim itu adalah bagaimana dia berdakwah. Ini para orang tua. Bagaimana memahamankan kepada anak-anaknya tentang agama Islam ini. Dan terus belajar. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan. Ini kembali lagi urusan perjodohan, Ustaz. Dia ada akhwat yang orang tuanya memiliki kriteria untuk pasangannya si anak ini lebih berdasarkan profesi. Misalnya tentara atau polisi. Jadi orang tuanya akhwat ingin anaknya menikah dengan tentara atau polisi. Sementara anaknya lebih ingin yang kriterianya itu tentang kepahaman agamanya. Nah ini kadang-kadang kontradiktif, Ustaz. Ada yang tentara atau polisi tapi sementara pemahaman agamanya masih kurang. Nah bagaimana menjelaskan hal seperti ini pada orang tua, Ustaz? Apa dosa? Barakallahu fikum. Kenapa Bang Safar kok kepingin tentara sama polisi nggak disebutin? Nah itu, ini disebutkan karena orang tuanya ingin supaya ada yang jagain dia, yang bisa menjaga. Kalau polisi mah jagain orang, bukan jagain istrinya. Kan jagain negara, bukan jagain rumahnya, Bang. Jadi kalau ingin yang jagain istri, seharusnya cari suami di rumah doang, Bang. Kalau tentara dikirim ke medan perang, bukan jagain istri lagi. Jagain negara dia. Subhanallah. Tapi gitu, Bang. Jamaah rahimakumullah. Kita semua punya ambisi dan cita-cita yang berbeda-beda. Maka muncullah pilihan dalam pernikahan. Kalau tadi dikatakan orang tuanya kepingin menantunya itu adalah polisi atau tentara. Dengan alasan supaya anaknya ada yang jagain. Kalau kita lihat yang namanya polisi sibuk menjaga negeri ini, menjaga keamanan negeri ini. Yang kadang-kadang jarang pulang ke rumah. Tentara pun seperti itu. Kalau ternyata itu, insya Allah anak bisa memahamkan kepada orang tuanya. Tapi Nabi SAW memberikan arahan kepada kita. Tujuan dibangunnya rumah tangga itu apa sebenarnya sih? Beribadah kepada Allah. Menyempurnakan agama. Mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Memakmurkan bumi Allah ini. Memiliki aset buat dunia dan buat akhirat buat orang tua. Kira-kira kalau itu tujuannya,
seperti apa kriteria suaminya. Kriteria harus punya dua tuh suami. Yang kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya kalian ridhoi, yang akhlaknya kalian sukai, nikah. Profesinya terserah, nggak apa-apa. Dia mau tentara, dia mau polisi, yang penting punya dua hal. Sampaikan kepada orang tua, nggak apa-apa ayah. Ayah kepingin polisi, ayah kepingin tentara, anak mau. Tapi anak punya dua syarat yang harus ada di tentara dan polisi tersebut. Syaratnya pertama, dia melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Yang kedua, dia berakhlak mulia. Kalau syarat itu ada, tafadhol ayah. Tapi kalau enggak, anak memilih orang biasa, tapi agamanya baik, akhlaknya mulia, yang insya Allah yang ayah inginkan akan ada di diri dia orang. Karena kalau dia orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan siap mati demi keluarga dan anak-anak. Dia akan terus berusaha, tidak akan memasukkan yang haram kepada rumahnya dan keluarga. Maka mungkin komunikasi sama orang tua, itu aja yang disampaikan. Nggak ada masalah, nggak apa-apa ayah. Yang penting aku minta dia adalah seorang tentara yang taat kepada Allah dan berakhlak mulia. Polisi juga seperti itu. Maka insya Allah bisa ketemu. Kalau ternyata nggak dapat ayah, aku lebih mementingkan tadi yang akhlaknya dan agamanya. Kalau urusan penjagaan, muslim yang bertakwa itu, dia akan siap berkorban segala-galanya demi keluarganya. Insya Allah. Hadza wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Selanjutnya mengenai harta lagi nih, terkait riba. Ini suami istri, Ustaz. Suaminya ini masih cenderung untuk transaksi ribawi. Di mana salah satu transaksinya itu istri juga harus ikut menandatangani persetujuan. Nah, sementara istrinya sudah keras untuk menolak, tapi suaminya juga keras untuk memaksa istrinya untuk ikut tanda tangan di transaksi ribawi ini, Ustaz. Nah, apakah kalau seperti ini istrinya ikut menanggung dosa riba? Na'am, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama kita tahu riba itu Allah haramkan. Kenapa sih? Banyak orang masih bingung. Kenapa sih diharamkan? Riba ini salah satu bentuk perbudakan sebenarnya. Salah satu bentuk kemalasan dalam mengembangkan dunia. Di mana orang ini punya duit, anak punya duit, anak nggak mau rugi. Usaha nggak mau, usaha nggak mau, rugi nggak mau. Terus anak kasih duit antum yang usaha, kalau rugi antum yang rugi, anak tetap untung. Bukankah ini kezalimannya? Yang dia lakukan bukan memperbesar usahanya, tapi terus mengejar orang yang berusaha. Jadi orang disuruh usaha, kalau orang itu rugi nggak mau nolong, kalau orang itu untung, dia akan ambil keuntungannya yang banyak dari orang. Terus kembali ke pertanyaan, apa yang harus dilakukan istri? Istri nggak boleh taat sebenarnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk ketika ada unsur kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dimintain tanda tangan oleh suaminya, katakan ana mohon maaf. Allah lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Aku kalau tanda tangan berarti aku menyetujui. Maka sampaikan kepada suami, minta maaf, aku nggak bisa melakukan itu. Gimana kalau akhirnya terjadi keributan? Iya. Tunjukkan kepada suamimu kalau engkau serius dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lebih engkau cintai daripada semua. Semoga dengan cara seperti itu suami sadar gitu. Kalau istri ini serius urusan riba. Soalnya ada istri yang takut diceraikan sama suami. Ustaz, anak takut nanti kalau nggak tantangan diceraikan sama suami. Terus engkau mau bertahan dengan suami yang seperti itu. Maka nasihat anak, lakukan komunikasi yang baik, lalu ambil keputusan. Kalau engkau memang harus tanda tangan seperti itu, aku minta maaf. Tidak ikut. Hada wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah, Ustaz. Gak kebayang tuh beratnya si istri harus menjelaskan kepada suami, Ustaz ya. Masya Allah. Nah, tapi sebenarnya Bang itulah Bang, perjuangan Bang. Ya Allah. Kita khawatir ribut ya, Ustaz ya. Hidayah buat suami, Ustaz. Amin. Lanjut lagi, Ustaz, ini masih mengenai harta juga, Ustaz. Ini ada jamaah yang dia pernah dapat harta dari seseorang, dapat hadiah lah gitu dari seseorang, tapi dia curiga barang ini diperoleh oleh si pemberi itu dengan cara menyalahgunakan jabatan. Ini dia juga sebenarnya nggak yakin 100%. Hanya saja kemudian dia bertanya, apakah perlu dia kembalikan? Karena kalau dia menuduh kan belum yakin ya, Ustaz ya. Apakah perlu dia kembalikan secara ngumpet-ngumpet gitu, Ustaz ya, langsung dikirim ke rumahnya atau bagaimana, Ustaz? Nasihatnya, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Yang pertama, kita itu harus berprinsip husnuzon sama saudara kita. Jadi kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, sebuah hadiah, dan kita tahu, ya dia seorang pejabat, mungkin dia dapat dari, entahlah, kita nggak tahu. Yang jelas tadi kan ketika kita nggak tahu, maka kita terima. Tapi kalau kita tahu caranya itu cara yang haram, maka kita nggak boleh terima. Terus gimana Ustaz? Kalau nggak tahu, mungkin, kalau bicara mungkin, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya, ya, harta itu dari tempat yang halal. Ketika yang memberikan seorang muslim. Tapi kalau berat di hati Ustaz, anak kayaknya dosa itu kan sesuatu yang menggerundel di hati ya. Kita nggak ingin orang lain tahu. Antum hadiahnya itu serahkan ke orang lain. Berlepas diri dari sana, sehingga antum tidak menggunakannya untuk diri antum. Itu mungkin akan menjadi solusi. Tapi bolehkah tanya umpamanya kepada dia? Boleh-boleh aja untuk menenangkan hati. Tapi nggak harus sebenarnya. Kita nggak harus berlebih-lebihan seperti itu. Jadi menghukumi saudara kita itu secara zahir. Menghukumi orang itu secara zahirnya. Adapun urusan batin dia itu antara dia sama Allah SWT. Sehingga kalau antum sudah yakin, kalaupun ada keraguan dikembalikan kepada hukum asalnya, harta itu halal buat antum. Tapi kalau nggak nyaman, ya udah melepaskan dari harta tersebut. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Hada wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini ada dua pertanyaan tentang sholat, Ustaz. Pertama tentang sholat syuruk. Tadi dikatakan syuruk itu adalah sholat yang dilakukan setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berdiam diri di masjid sambil berzikir, lalu disambung dengan sholat syuruk. Tapi kalau akhwat gimana, Ustaz? Karena dia sholatnya kan di rumah sholat subuhnya. Apakah masih namanya sholat syuruk atau bagaimana, Ustaz? Naam, barakallahu fikum. Hibati fillah. Jadi kalau memandang hadis itu memang khusus orang yang sholat di masjid. Baik itu ikhwan atau akhwat. Memang akhwat ini tidak diperintahkan sholat di masjid. Tapi dia boleh sholat di masjid. Bahkan kita tahu Nabi SAW pernah mengatakan, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba perempuan Allah itu untuk datang ke rumah Allah. Artinya perempuan boleh ke masjid. Sehingga ketika perempuan sholat subuh di masjid, kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit. Mungkin hal ini biasa kita lihat ketika musim haji atau musim umroh ya. Di mana jemaah umroh perempuan itu duduk di masjid sampai nunggu syuruk. Maka insya Allah dia masuk dalam hadis tersebut. Terus gimana dengan yang sholatnya di rumah? Di sini Anda membaca dua fatwa para ulama ya. Yang pertama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kalau perempuan ini duduk di rumahnya setelah subuh, berzikir, mengingat Allah sampai fajar terbit, sampai matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu, apakah dia dapat pahala umrah dan haji yang sempurna? Beliau mengatakan, wallahu a'lam. Tapi yang dilakukan perempuan ini sesuatu hal yang mulia sebenarnya. Akan tetapi fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, insya Allah perempuan itu dapat pahala seperti orang yang duduk di masjid. Karena memang syariatnya perempuan itu lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid. Sehingga tatkala perempuan ini melaksanakan yang terbaik buat dia di rumahnya, berzikir ya,
Berzikir bukan masak buat anaknya, ngurusin. Enggak, dia duduk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit. Insya Allah dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Hada wallahu a'lam bissawab. Mungkin nyambung juga, Ustaz. Kalau yang laki-laki gimana, Ustaz? Kondisi pandemi, Ustaz. Nggak bisa ke masjid sholat subuh misalnya. Kondisi seperti itu, apakah masih kebagian pahala umroh dan haji sempurna, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya tergantung kondisinya. Kalau bicara pandemi kan memang ada daerah-daerah yang udah hijau ya. Ada daerah-daerah yang sudah aman, protokol kesehatan dilakukan. Maka anak rasa tetap ke masjid. Tapi kalau dalam kondisi masjidnya ditutup, kemudian pandemi, ya belum selesai. Dan dia punya niat ke masjid. Lalu nggak bisa ke masjid. Apa yang dia lakukan? Dia sholat berjamaah di rumahnya bersama keluarga. Setelah itu dia duduk, berzikir mengingat Allah sampai fajar terbit. Semoga dia mendapatkan hal itu. Karena ini bukan kondisi yang dia inginkan. Dan Allah tahu dengan niat dia kepingin ke masjid. Hada wallahu a'lam. Bisa. Masih boleh berapa pertanyaan, Ustaz? Kayaknya 2 lagi, Bang. Oke, Ustaz. Nah, satu lagi tentang sholat nih, Ustaz. Siap. Ini sholat mutlak sebelum sholat Jumat. Karena besok hari Jumat ya. Nah. Sholat mutlak sebelum sholat Jumat, apakah sholat mutlaknya itu dilakukan terus-menerus sampai khotib naik mimbar, atau cukup dilaksanakan 2 rakaat saja, di situ berhenti, Ustaz? Sambil nunggu khotib naik mimbar. Gimana, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Artinya kalau orang ini masuk masjid, sholat 2 rakaat, kemudian duduk, itu sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, ya boleh dia sholat. Ketika itu waktu duha, masih masuk waktu duha, dia bisa jadi niatnya sholat duha ketika itu. Jadi sunnah mutlak ini adalah sunnah yang bebas. Yang waktunya itu waktu bebas. Sehingga kalau dia, tadi ana sudah sholat duha, selesai sudah. Ana sekarang ini sedang sholat sunnah mutlak aja. Berapa rakaat? Terserah. 2 rakaat. Duduk, imam belum datang, sholat lagi. 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Sampai imamnya datang. Ketika khatib naik mimbar, dia berhenti sholat. Jadi, bolehkah dia sholat 2 rakaat aja? Mamanya dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat, boleh-boleh aja. Karena waktunya itu, waktu diperbolehkan untuk sholat sunnah. Berapa jumlahnya? Terserah. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Terakhir, Ustaz ya. Nah. Ini mohon nasihatnya nih. Ada akhwat yang sudah berkali-kali melakukan ta'aruf tapi gagal terus, Ustaz. Sehingga akhirnya keinginan menikahnya jadi semakin melemah, semakin kecil. Bahkan berpikir mungkin ini ya udahlah kesempatan untuk menuntut ilmu agama, masuk pondok pesantren gitu, Ustaz ya. Nah, mohon nasihatnya, Ustaz. Mungkin motivasinya juga, Ustaz. Bang, penyebab gagalnya apa? Nggak disebutin di sana? Nggak disebutin, Ustaz. Ini kalau dia sebutin dia umur sih 24 tahun, Ustaz ya. Secara umur kayaknya masih. Umurnya, iya. Nah. Mungkin itu bisa jadi nasihat umum buat yang umurnya lebih banyak lagi, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kembali kepada tema kita hari ini sebenarnya. Di mana kadangkala Allah itu menjagain kita dari dunia. Padahal kita mau. Allah nggak kasih itu. Karena Allah ingin kebaikan buat kita. Jadi buat akhwat-akhwat yang mungkin ta'aruf gagal. Berbaik sangkalah sama Allah. Bisa jadi memang laki-laki itu nggak cocok buat anti. Atau bisa jadi anti belum siap untuk menikah. Sehingga tatkala gagal dalam sebuah usaha tadi, hendaklah mencari usaha yang lain. Caranya apa? Ana akan banyak istighfar sama Allah SWT. Kadangkala kita ini lebih berpangku kepada sebab-sebab duniawi. Ana sudah ngomong sama fulan, ana sudah ikut biro jodoh fulan, ana udah, iya. Ketika udah dicoba semua jalur dunia, antum minta jalur langit, minta sama Allah SWT. Perbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah SWT. Tawakal, berserah diri sama Allah. Tidak bersandar kepada fulan, tidak bergantung kepada fulan. Dan buat para wanita yang tadi mungkin umurnya lebih 20, mungkin 24 tahun, yang terkadang dia merasa pesimis untuk dapat menikah, jangan pernah putus asa. Berbaik sangkalah sama Allah. Dan kalau tadi anti Masya Allah mengatakan mungkin ana ini kesempatan untuk menuntut ilmu, alhamdulillah. Berarti anti orang yang berpikir positif.
yang berbaik sangka sama Allah. Ketika satu pintu ditutup, ada banyak pintu kebaikan. Dan ada orang-orang yang mati tanpa menikah. Jodoh itu sudah ditetapkan. Dan bisa jadi Allah menyediakan buat anti yang mati dalam kondisi belum menikah, Allah jadikan jodoh yang lebih indah kelak di surga Allah SWT. Berapa banyak wanita-wanita yang menikah, kemudian dia ingin cerai sama suaminya, tapi nggak bisa cerai. Ternyata dia menikah, ya sama serigala. Dan manusia-manusia yang jahat kadang-kala. Maka buat para akhwat, ketika berta'aruf juga, seperti yang sudah pernah kita bahas, yang namanya CV yang ditulis oleh lelaki tersebut, itu hanya 55%. Sisanya anti harus cari tahu. Bukan dengan ngobrol sama dia. Ini kadang-kala ta'arufnya salah. Ta'arufnya itu ngomong-ngomongan sama dia. Yang namanya bicara bisa jadi bohong. Terus cari orang yang mengenal orang ini. Kemudian korek informasi dari dia. Setelah itu istikharah, lanjut atau tidak terserah hasil istikharah kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mengingatkan kembali jamaah, malam ini malam Jumat, berbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, berbanyak doa besok di akhir Jumat, jangan lupa baca surat Kahfi dan jangan telat ketika menuju ke masjid. Barakallahu fiik, ana kembalikan ke Bang Safar, jazakumullah khair. Barakallahu fiik kita, jazakumullah khairan. Kita kembalikan ke Akhi Waji. Tafadhol Akhi Waji. Lumayan banyak nih pertanyaannya hari ini. Jazakallahu khair Ustaz ya. Masyaallah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Untuk Ustaz Dr. Syafiq di Darussalam MH Rizalullah Ta'ala bersama tim SRB Official. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Dan semoga kami semua dapat terus menuntut ilmu dan yang terutama mengamalkannya. Alhamdulillah, usai sudah kajian online malam ini. Semoga kita semua dapat terus menuntut ilmu dan Allah memberikan hidayah pada kita, melindungi kita dari fitnah dunia dan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya Rabb. Atas nama Majelis Taklim Awabin dan Atqiyah, mohon maaf kepada para jamaah apabila ada kekurangan dalam kajian malam ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di kajian online berikutnya insyaallah hari Selasa 16 Maret pukul 1 siang dengan Ustaz Dr. Khalid Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian untuk informasi jadwal kajian rutin akan kami tayangkan di layar di akhir kajian ini. Lalu informasi lain silakan follow IG, Twitter, YouTube, dan Facebook, WA, Telegram grup Awabin. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.